kita. Udah pulang ya? Kami kakek. Kakek. Ah, Itu kita. ah. Kak, semoga kan kejap. Oh, ngapa nih Kak? Ah, Ngapa? madai Kak ngambil video. Hah? Apa dia? Kak ngasa ke dia. Oh, Ini ngabisin sumur garam dia kan. ah, Boh, Pak, kayak dan siang hari ini kita ditemani oleh Bung Jepri untuk mengantar kita ke sumur air garam yang ada di Dusun Suak. Let's go. Baik Sobat Milenial, pada siang hari ini kita berada di Dusun Suak, Desa Manis Raya, Kecamatan Sepaup, Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada siang hari ini kita akan mengunjungi salah satu sumur adau yang terletak di Dusun Suak. Mari ikuti kami. Baik Sobat Milenial, sekarang kita sudah berada di tempat sumur garam adau yang terletak di Dusun Suak, Desa Manis Raya, Kecamatan Sepaup, Provinsi Kalimantan Barat, Sintang. Dan pada hari ini, siang hari ini, kita sudah bersama dengan Pak Ramli sebagai ketua dan juru kunci untuk sumur garam adau. Ya Pak ya? Iya. Kita sedikit bincang-bincang masalah sejarah dari sumur garam adau ini, mulai sampai sejarah, terus daya tarik sampai dengan sekarang ini seperti apa proses ini dari awal hingga akhir. Iya. Nah, sampai ke masalah nanti proses pembuatan garam itu sendiri. Iya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Baik. Baik Sobat Milenial, ini hasil dari olahan sumur itu sendiri ya Pak ya? Iya. Pak, saya mau tahu nanti Sobat Milenial juga yang menonton video ini mau tahu sejarah dari sumur garam adau ini Pak. Ya. Iya. Bisa cerita sedikit tentang terjadinya atau terbentuknya dari sumur garam ini Pak? Garam ini. Iya. Silakan. Jadi dulu mula ya ceritanya, tapi cerita yang benar itu kita nggak tahu lah asal usulnya kan. Betul. Ya, jadi asal usulnya kalau menurut cerita dari nenek moyang kita dulu ya. Iya. Jadi cerita ini memang dari hilir, dia itu mau ke hulu ya begitu ya. Jadi bapak ini tidak bisa banyak macam campur-campur itu ini ya. Betul. Ya. Jadi mereka itu bernamanya Haji Melayu begitu. Haji Melayu. Haji Melayu. Baik. Jadi dia itu bikin sampan yang paling besar begitu. Zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu. Ah, Jadi ketika mereka itu dia tuh mudik dari sana itu tadi itu, dia itu adalah ancah-ancah yang di dalam dibawa dia tuh memang lalu lah banyak-banyak sekali kan. Jadi emas, permata, intan, belian segala-gala ada terus di situ. Di dalam bar yang besar itu. Jadi dia itu ketika dia itu masih itu dia itu pulang lagi ke tempat dia sendiri itu. Iya. Jadi dia istrinya bertanya kenapa berbalik, begitu istrinya bertanya kan. Jadi dia bilang memang tidak enak asal lah, dia bilang begitu kan. Udah ketiga kali itu dia itu masih mudik lagi, dia itu udah mudik ketika tiga itu masih juga ada berbalik deh. Iya. Baru dia cerita dia itu memang
rindu kepada kamu. Dia Iya. bilang begitu. Sama istri. Jadi kalau begitu kata istrinya, alangkan bagus dibikin tepung praja begitu. Betul. Jadi tepung praja itu terbuat dari tepung, begitu Iya. lah. Ah. Jadi dibikin mata, dibikin macam-macam persis manusia benar. Iya. Ah, Dibentuklah. iya dibentuklah itulah tadi. Betul. Jadi kalau di situ rindu dilihatlah aja tepung itu. Begitu dia jadi. Begitu. Ketika itu angin kuat itu masih dia mudik terus dia dari rindu ke rumah itu masih dia lihat itu masih terus mudik atau dia itu. Iya. Ketika di tempat itu baru angin kencang yang kuat karamlah Pak sampan Aji Melayu itu. Jadi sampan itu kita tidak ketahui kan apakah di Kalimantan Barat kah, apa di Kalimantan Tengah kah, apa di Kalimantan Timur, apa kita pun tidak ketahui kan. Iya. Jadi sesuatu itu baru datang itu bau dia ke mereka itu dilihat itu baru ada seekor burung lah begitu kan. Iya. Jadi nampak burung itu dari atas tuh ke bawah, dari atas tuh ke bawah begitu. Jadi begitu. Jadi dia lihat itu, dia benar-benar itu memang ternyatanya memang burung. Jadi burung itu senika burung itu banyak di situ, hijau, merah, macam-macam burung. Warna-warni. Iya, warna-warni itu macam-macam burung. Baru biasa di air itu. Jadi biasa di air itu ternyata benar masin, begitu. Jadi baru dikauk lah mereka itu. Diambil lah ya. Diambilnya air itu dibawa mereka tuh ke situ. Dimasak mereka berdua itu. Jadi yang nama masak mereka berdua itu tadi itu 1 tawai 2.000. Oh iya. Jadi mereka itu memang orang jalan itu enggak ketahui lah kita itu mereka itu. Jadi sampailah barang itu masak begitu. Iya. Jadi ternyatanya jadilah garam. Jadi baru ditemu betul-betul barang ini terletak di Kalimantan Barat. Iya, dan posisinya Posisinya ada di Kalimantan Barat. Oleh karena terdapat memang itu sumurnya. Begitu, sumur Adau namanya. Sumur Begitu. Adau. Terasa asin. Iya, makanya asin. Sumur garam Adau. Iya, jadi barang itu sebenarnya banyak. Tapi ternyatanya 2 yang ada. Iya. Satu yang ini, satu yang di sana. Lokasinya. Ini dari lokasi yang ini sama ke sana kurang lebih berapa kilo Bapak? Sekitar dalam 200 meter lah begitu ada. Dari sini. Dari sini ke sana tadi. Oh iya. Ada Lokasi. lokasinya. Ada Sebenarnya banyak, tapi 2 yang ada. Oh, 2 yang Dua ada. yang ada. Yang bisa diolah Menjadi garam ini. iya. Baik Bapak, dari cerita singkat itu tadi Aji Melayu ya Pak? Iya, Asal Aji mula Melayu. Turun-temurun Iya, ceritanya. turun Nah, temurun. cerita singkat Bapak tadi telah ini menjelaskan sedikit cerita pertama kali terbentuknya sumur ini. Dulu sudah kita dengarkan bersama-sama, dan sekarang orang yang pertama menemukan sumur ini Pak, Ya. yang pertama kali masih ingatkah, atau menurut cerita ya? Kalau kita kan Jadi kalau menurut cerita itu memang kita tuh kurang tahu lah. kurang tahu lah Kurang ya. tahu. Oleh karena sedangkan datuk saya itu dia itu umurnya 46 tahun dia pegang di sini di masa neka begitu, bukan Belanda itu neka gitu. Kita tidak tahu lah. Iya. Kami tanya pun dia itu mana juga barang itu memang udah begitu. Iya, sudah ada. Sudah ada begitu. Di sini. Di sini. Turun lagi sampai ke 1813 di penjajah Jepang masih begitu juga. Oh iya. Masih Di tahun 1813 1813 itulah ingat saya tuh. Iya. Itulah orang bilang gitu. ceritanya. turun-temurun. Iya, turun-turunnya. Dari kakek nenek. Dari kaki nenek 18. Itulah tadi teh. Masih juga Datuk bilang juga begitu. Dia tanya dengan kaki pun begitu juga. Jadi kalau pertemuan ini memang kurang tahu lah kita. Oh iya. Ya. Nah Pak Ramli, durasi waktu atau jarak tempuh ke sini dari Manis Raya itu kurang lebih berapa Pak? Ke SP1, setelah SP1 masuk ke Dusun Suak, lalu setelah Dusun Suak kan ke sini Pak. Iya.
kita menggunakan motor dari Simpang Manis Raya ya. Jadi kalau dari Simpang Manis Raya itu sampai ke Suwak itu sekitar dalam setengah jam ada. Setengah jam, Setengah jam. kurang lebih 30 menit. 30 menit. Nah, dari Suwak itu Dusun Suwak, Ya. kita jalan kaki ke sini ya Pak ya. Iya. Iya, kalau dulu bisa menggunakan motor dan mobil, tapi karena kondisi jalan Ya. sudah rusak dan sekarang pengunjung yang ke sini berjalan kaki dari Dusun Suwak ya Pak ya. Ya, jalan kaki dari Dusun Suwak. Dan itu jarak tempuh ke sini kurang lebih tadi saya ke sini kurang lebih 30 menit juga ya Pak ya. Ya. Oh ya, baik Pak. Nah, sobat milenial, sekarang kita berada di posisi proses pembuatan dari pengolahan air sumur Adau ini menjadi garam ya Pak ya. Ya, menjadi garam. Iya. Nah, lalu yang ingin sobat milenial tahu Pak, lebih ke sekarang begini, ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh sumur garam Adau ini dibandingkan kalau di Jawa sana ya memang sudah Ya. ada laut. Ah. Kalau di sini kita posisinya tadi Kalimantan Barat kan Pak? Iya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kan tidak pas lagi kalau kita yang ke arah timur sini tidak ada air garamnya, Ya. tidak ada lautnya. Iya. Nah, tiba-tiba ada seperti ini. Ah. Apa yang menjadi ciri khas atau keunikan dari sumur ini, Pak? Jadi keunikan ini memang oleh karena ini barang alami. Alami, Ya, terbentuknya. Ya, terbentuknya alami. Iya, Jadi mereka itu memang suka barang yang alami. betul. Ini dimasak dengan api kan. Mm-mm. Kita itu enggak pakai apa cahaya matahari, enggak. Oleh Iya. karena kita masak itu dengan api. Menggunakan kayu bakar. Udah kayu bakar. Betul. Begitu. Iya. Ah, Nah, dari yang sudah Bapak olah, rasanya itu bagaimana Pak dibandingkan dengan garam yang dijual di toko-toko biasa begitu? jadi apabila kalau rasanya memang kalau dirasa oleh kita itu memang biasa-biasa aja. Biasa kan? saja. Tapi udah diproses mereka dari sana itu memang bagus dia bilang begitu. Iya. Begitu. Ada keunikannya sendiri ya Iya, Pak ya. Iya. Karena memang ini satu-satunya yang ada di Sintang Iya, dan Kecamatan Sepauk ya Pak ya. Iya. Baik Itu, Bapak. Ya. Nah, apa ya Pak? Ya, selain dari ini sudah banyakkah yang bertanya tentang untuk melakukan penelitian di sumur garam Adau ini Pak? Ya cuma 2 orang aja. Cuma 2 orang ya. Ya. Tetapi sampai melakukan penelitian gitu dari negara lain Bapak? Dari negara lain Interlokal, memang internasional atau apa begitu? Pernahkah Pak? enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Orang mengadakan penelitian ini, Enggak pernah. uji coba menggunakan lab begitu? Enggak pernah. Sepengetahuan Bapak ya Pak ya? Iya, sepengetahuan Bapak enggak. Nah, begini Pak, proses pembuatan air garam, air sumur ini menjadi garam, itu Ya. kurang lebih berapa Pak? Jadi proses air sumur ini menjadi garam sekitar dalam 2 malam. Oh, 2 malam Ya, prosesnya. jadilah garam terbentuklah yang begini. Oh iya, yang sudah jadi tadi ya? Ya sudah jadi tadi. Gitu. Dan garam itu sekarang sudah apa namanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat ya Pak ya? Ya. Termasuk Bapak sendiri menggunakan garam ini. Ah. Artinya manfaat-manfaat yang dirasakan oleh kita juga tidak harus ini juga ya Pak ya? Ya. Membeli garam keluar karena kita sudah bisa mengolahnya Bisa sendiri. mengolah. Pak, kalau misalnya untuk mendapatkan yang dalam prosesnya itu pembuatan garam, Nah, biasa Bapak buatnya itu berapa kilo Pak? jadi kalau Bapak buat itu Iya. dalam segini kan sekitar dalam 15 kilo atau 20 kilo. Ini lah. kurang lebih berapa liter Bapak? Itu sekitar Isinya? dalam 20 liter ada. 20 liter 20 liter. air garam ini. Iya. Sumur garam ini kurang lebih isinya 20 liter. 20 liter. Dan jadinya nanti Pak Sekitar dalam 15 kilo atau 20 kilo, tapi 20 kilo lah ada lah kiranya. 15 sampai 20 kilo Iya. hasil dari 20 liter air ini. Iya. Hmm. Nah Pak, kalau Bapak sendiri yang mengolah air garam ini, sumur ini, per kilonya berapa biasa jual Pak? Jadi kalau saya Bapak jual Iya. itu di klinik Per kantong atau per kilo? Iya per kilo. Per kilo. Ya, dalam satu kantong itu 1 kilo. Bapak Iya. jual itu 20. 1 kilo 20. Iya. Oh iya. Ah, Kalau di sini masyarakat di luar daerah Sepauk pernah beli ini Pak? pernah itu memang Pernah. ditunggu-tunggu mereka lah begitu. Ditunggu-tunggu Iya, mereka. Ditunggu mereka. Karena ada juga orang-orang datang ke sini ya Pak ya. Iya. Ah. Nah lalu pertanyaan saya Pak yang ini lagi, kenapa di daerah ini tidak dikelola begitu baik, mendatangkan wisatawan, begitu
itu yang pertama. Ah. Lalu yang kedua nanti dari hasil olahan ini Bapak sendiri dengan masyarakat di sekitar ini kan bisa mengolah garam, lalu kita jual. Ah, Iya. jadi beginilah, Oh, iya. oleh karena bapak ini keadaan memang kurang mampu lah begitu kan. Mm-mm. Nah, jadi terpaksa lah begini-ginilah cara-caranya Oh, iya. gitu. Coba kalau lokasi ini memang kita buatkan tempat khusus gitu ya Pak. Ya. Ada wisatawan datang ke sini Ah. atau orang-orang dari daerah-daerah mana atau Ya. kabupaten-kabupaten mana kan. Hmm. Lokasi ini kita buatkan sedemikian rupa sehingga menarik minat untuk orang mengunjungi ini. Ya, Iya. Tapi dari dusun atau dari pihak desa juga pernah ini ya Pak ya. Kalau dulu pernah dibuka ya Pak tempat ini? jadi dulu tidak pernah dibuka. Oh, nggak Tapi pernah di dibuka. waktu Jepang dulu memang udah memang mau dibuka tuh kan waktu Jepang dulu gitu. Betul betul. Ah, Sampai sekarang ya masih kita bisa lihat sobat milenial di sekeliling ini, area ini belum tertata rapi, tetapi meskipun demikian rasa dan hasil dan khasiat yang kita dapatkan dari sumber garam ini bisa kita konsumsi Iya. sebagai zat perasa seperti Hmm. itu ya Pak. Artinya tidak mengurangi rasa itu. tidak Nah, mengurangi. harapan Bapak ke depannya nanti Pak terhadap pemerintah Ah. begitu, misalnya kecamatan Spauk begitu karena Ya. posisinya ini Ah. dengan pemerintah desa dan lain sebagainya Ah. yang terkait di ini, harapan Bapak untuk tempat wisata ini sehingga orang nanti memiliki minat bakat orang kesini untuk mengunjungi tempat wisata ini, salah satu sumur garam Adau ini Pak. Ya. Tapi apabila kalau ini ditangan oleh bapak kemarin ini, Mm-mm. bapak dengan rapi-rapi betul-betul itu. Oh Pasti iya, itu. pasti. Oh. Dan kira-kira nanti apa-apa yang Bapak lakukan untuk ini? Jadi Pasti. kalau bapak ini memang kalau ini memang ini drum ini memang mau ada 3 kira. Iya. Ya ini mesin juga ada dulu kan, tapi Ya. ini udah hilang terus. Mm-mm. Tapi ini kalau dibentuk dengan bapak ini memang bapak ini memang mau dibikin sendiri itu. Oh iya. Ya di tempat adanya. Iya. Ah. Kita ke sini Pak. Ah. Pak, yang ini Ah, punya Bapak juga ya? ini bukan Punya orang. Punya orang. Ya. Nah, fungsi dari ini Pak, Ah, dari tempurung ini Pak. ya. Jadi fungsi dari tempurung ini memang Mm-mm. apabila kalau diolah kita itu memang nampaknya gelik, tapi apabila kalau udah dimasak itu kotoran itu masuk ke situ terus. Oh iya. Ah, jadi yang kuning-kuning jadi makanya terjadilah yang seperti itu tadi. Iya, proses Ah, pembuatannya. Iya, proses pembuatannya. Mm-mm. Di sini dibakar kurang lebih berapa dua malam tadi ya Pak ya? 2 malam. 2 malam sehingga menghasilkan itu kan Pak, Iya. garam itu. Ah, Dan sobat milenial bisa dilihat di sini ini ah, masih ada garam dan permisi dulu Bapak. iya ya boleh. Kita izin dulu. Hmm. Pas garam sama seperti dengan Iya. garam-garam umum lainnya, tidak ada bedanya. Tidak ada beda. Cuman kalau di sini kan tidak kita menggunakan zat kimia segala macam karena Hmm. ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, Bapak Ya. jelaskan benar-benar alami. Benar-benar alami. Betul. Ya, gitu. Ah, benar-benar alami. Mm-mm. Ah. Ini memang alami betul-betul. Iya Pak, iya. Iya. Tapi kalau di sini Pak, kalau orang pengolahan segala macam itu tidak, kalau untuk masyarakat di sini siapapun bisa. Atau Bisa. Siapapun bisa. Bisa. Untuk dusun suwak ya, Bisa. tidak mengatasnamakan ini Ya. punya Tidak. pribadi orang begitu ya Ya. Pak. Silakan kalau mengolah di sini datang ke sini kita Ya. olah sendiri-sendiri masing-masing begitu Ya. ya Pak. Ah, ah. Tidak ada ketentuan khusus punya Ya. si A, punya si B, Ya. punya si C. Hmm. Oh iya. Tapi apabila kalau ada bantuan dari pemerintah ini memang ditata dengan rapi betul. Jangan mengusung bagus benar-benar ini. Itu tadi harapan tadi. Itulah harapan Ketika saya. saya gitu. bertanya, Ya, gitulah. harapan Bapak ke depannya Ah. terhadap lokasi sumur garam Adau ini apa untuk pemerintah, khusus pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Spauk begitu Ah. tadi kan, supaya ini menjadi daya tarik tersendiri Iya. bagi wisatawan Pak untuk Hmm. datang ke lokasi ini. Ya, ini memang bagus nanti. Kalau ada apa namanya pemerintah gitu. Pemerintah Ya. dukungan dan support Iya, dari pemerintah iya. sebenarnya Ah, begitu. iya, di, gitulah, ya. di hati kecil Bapak Iya, di begitu hati kecil gitulah. berharap seperti Ya, itu. begitu ya. Sehingga nanti sumur garam Adau ini terkenal dan orang pun ketika orang tahu di sini bisa proses pembuatan garam Ya. sehingga orang menarik minat orang ke sini untuk berkunjung Pak.
Itu tadi yang saya jelaskan Ya. ketika kita misalnya, oh ya, jika prosesnya tidak mengulangi benar-benar alami dan rasanya juga sama proses Sama. dengan garam-garam yang Ya. ada di luaran sana. Hmm. Baik sobat milenial semua, sekarang kita berada di lokasi sumur garam Adau, Pak Ramli ya. Ya. Ini, guys, di sini coba bisa di sebentar, bang kameramen. Iya. Kita rasa dulu ya Pak, Ya, izin boleh. dulu ya. Boleh. Rasanya apakah asin? Iya, memang asin. Pak Ramli, memang warna dari air ini memang begini ya Pak ya? Iya, warnanya memang kuning begitulah. Memang airnya. kuning seperti ini, Ah. oren-oren sedikit Iya, ya Pak ya? Iya, ore-ore sedikit. Tidak sama seperti dengan air-air Enggak. biasanya. Dan ini kayu apa Pak nih? Jadi kayu ini memang itulah Bapak bilang tadi memang kurang tahu. Memang ini Oh, iya. ditanya dengan Datuk juga Mm-mm. udah begitu. Dan mungkin kena sumur garam Adau gitu ya Pak Iya, ya? itulah. Dan di sini tadi sobat milenial apa namanya? Cukup dalam ya Pak ya? Pak Cukup Ramli ya? dalam. Cukup dalam. Satu buah bambu saja kita sekitar 10 meter saja masih nyambung ya Pak ya? Masih nyambung. Masih nyambung Masih lagi. nyambung lagi, ya. Masih belum juga nyampai itu. Belum juga nyampai ke dasar ya Pak ya? Iya, belum juga dasarnya. Dan ini sobat milenial bisa dilihat sendiri apa namanya? Airnya memang segini ya Pak? Jadi air ini apabila Berpengaruh juga kah tidak musim kemarau, musim hujan? itu apabila kalau udah diambil ke sana tadi dalam Oh, iya. dalam itu Ya mau diproses. ya mau diproses tadi airnya memang kering lah begitu, tapi tidak seberapa lama datang lagi Datang lagi. penuh lagi Tempat ini. tempat ini. Hmm, Tinggi ya daripada ini. betul. Dan siapapun boleh mengolah boleh. ini. Ya. Iya. Ah, Bisa sedikit Pak. Kalau proses di sini, masyarakat di sini untuk memproses ini dalam 1 minggu atau sering tidak orang memproses ini Pak? Selain dari Bapak sendirilah. enggak pernah saya sendiri ya. Oh jarang ya Pak ya? Jarang, ya. Karena prosesnya tadi yang cukup memakan waktu Iya, kurang lebih 2 kemakan hari 2 waktu, malam. Ya gitu. Tadi karena mungkin rumah Bapak dekat juga, Jadi ya. sambil-sambil ya Pak ya? Ya. Hmm. Tapi apabila kalau ada harapan Bapak tadi itu kira-kira tadi itu memang dibentuk sekali lah begitu. Betul. Ya, jadi Sobat milenial bisa lihat sebenarnya airnya jernih, cukup jernih. iya. Iya, ini. Ah, Cuman karena ada apa? Apa namanya nih Pak? ada kuning. Ada rasa asinnya juga Iya. sehingga ini terbentuklah barang-barang seperti ini. Iya. Sebenarnya ini bukan lumut, guys. Kita bisa lihat bersama-sama Iya. dan ini bersih. Ya. Ya, dan inilah air yang air asin ini yang diproses Pak Ramli dan masyarakat di sekitar sini untuk diolah menjadi garam. Dan tadi ada informasi untuk pengolahan itu sendiri, proses pembuatan garam itu memakan waktu kurang lebih 2 hari 2 malam Pak 2 ya. hari 2 malam. Nah, ketika barang itu sudah jadi, garam itu sudah jadi, air ini sudah menjadi garam, Pak Ramli biasa menjualnya 1 kilo itu 20.000 sobat milenial. Dan itu juga ada asas manfaatnya juga di sana ya Pak ya. Ya. Artinya kita juga tidak harus repot-repot membeli garam keluar ya Pak Iya, ya. atau usah repot-repot lagi gitu. Pak, di luar apa namanya, untuk sebagai ini Pak konsumsi masyarakat di sini ada manfaat lain tidak Pak air Jadi, ini? Cerita dulu lah. iya, kalau nurut dengan cerita dulu, memang ada manfaat yang lain ya untuk obat begitu. Untuk obat ya Pak. Iya. Hmm. Itu juga kita heran. Jadi kalau ini memang bagus dulu, kayak gini terus bagus-bagus. Iya, Datang 1 ngambil, datang 2 ngambil, datang 3 ngambil gitu. Gini kan. kayu ini ya Kayu Pak ya. diambil dengan air ini tadi. Jadi Mm-mm. untuk obat dia bilang. Untuk obat. Memang selalu mereka ngambil itu. Iya. Ah. Dan orang-orang yang Ah. datang untuk ngambil ke sini pun perlu izin begitu ya perlu, Pak. Jadi apabila kalau datang ke sini Betul. perlu izin lah. Gitu Mm-mm. lah. Belum Ngambil- paling iya. tidak pemberitahuan dulu lah Iya, ke pemberitahuan dulu, Bapak gitu. dan orang-orang Ya, lain ya, di sekitar dan sini. lain gitu. Betul. Dan sobat milenial bisa dilihat di sini tidak rata lagi. Ya. Iya, tempat sumur ini sudah dipotong-potong ya Ya. Pak. Artinya orang datang ke sini mengunjungi air ini, Ya. membawa air Iya, ini. membawa. Tadi manfaatnya dulu bisa untuk obat ya Pak ya. Di sini dilihat. Nah, ini
ketika ada wisatawan datang ke sini atau pengunjung datang ke sini ngambil dari ini tempat sumur ini. Ah. Ini. Dan pergerakan ini tadi Pak Ramli sudah Ya, menjelaskan itu bergerak sedikit. terus itu. Bergerak terus ya, Pak, bergerak dari terus dasar. ya. Iya. Bergerak, ternyata memang itu. Betul, memang betul, dia betul. tuh cukup tanya di situ, maka dia bergerak. Dia kali sini. Dan luar biasa ya Pak ciptaan Iya, Tuhan. Iya, itu. Yang memang tidak bisa kita Ya, pikirkan dengan jangan betul. Iya. Sebenarnya di sini Jangan perlu dirusak lagi. jangan Nah, dirusak kita lagi lah coba oleh gitu. manusia Ya, yang tidak jangan. berkepentingan begitu. Arti ini tetap kita biarkan seperti ini, kita lestarikan seperti ini, dan kedepannya harapan kita bersama semoga tempat ini menjadi layak dikunjungi lah begitu ya Pak Iya, ya. gitu. Ada tempat lokasinya, Iya, iya, gitu. proses pembuatan garam sehingga orang yang datang ke sini juga tahu Pak. Baik sobat milenial, tadi kita sudah berbincang-bincang sejarah, keunikan, rasa, manfaat sehingga terjadinya sumur air garam Adau ini di desa Dusun Suwak. Sekarang kita mau bincang-bincang lagi sama Pak Ramli ya Pak ya. Ya, boleh. Bagaimana proses pengolahan dari air sumur garam Adau Silau ini menjadi garam. Ya, Iya Pak. jadi kita ambil dari sana dulu. Iya. Ya, ambil dari sana itu masuk ke dalam pinguin. Iya. Airnya ini dulu. Iya. Kita masukkan dalam pinguin. Ya. Hmm. Setelah itu tadi itu barang itu benda itu kita cuci dengan sebaik-baik lah begitu. Betul, kita bersihkan dulu Ya, tempatnya. ya, dibersih tempatnya dulu. Iya. Setelah itu baru kita ambil lah airnya itu dimasuk ke dalam itu air yang bersih tadi. Iya. Sudah itu Ke dalam perapian itu ya, Pak. Ya. Sudah itu tadi baru kita hidup dengan api apa segala di situ. Iya, menggunakan kayu bakar. Menggunakan kayu bakar. Iya. Baru ada lah itu tempurung itu tadi mau diambil kita untuk disimpan di tengah-tengah air yang mendidih itu tadi. Betul. Setelah itu barang itu kotor-kotor itu masuk ke dalam tempurung. Iya. Terjadilah kebersihan itu tadi. Kebersihan tidak disaring apa segala itu Iya. saring alami Untuk betul-betul. penyaring. Untuk penyaring lah itu tadi. Fungsi tempurung itu. Iya, fungsi tempurung itu. Dan ini Pak Ramli, apa namanya, di perapian itu kurang lebih berapa jam atau berapa malam? Memang hidup sepanjang malam? Itu kita lihat dulu apabila kalau kita tuh tidur di sini memang orang bilang tuh memang tidak ada stop lah apinya. Oh iya. Itu enggak seberapa lama, sekitar dalam 1 hari 1 malam masaklah. 1 hari 1 malam. Masaklah dia. Dan api itu tidak berhenti. Tidak berhenti. Garam proses air itu masak. Masak. Gitu. Iya. Jadi apabila kalau tidak tidur di sini, makanya 2 hari baru itu Iya. masak. Dan hasilnya persis seperti ini Pak? Nah, Atau diolah lagi? enggak bisa diolah lagi. Oh iya. Ya memang proses begitulah. Hasilnya dari itu Hasil ya Pak? dari itu tadi. Dari tempat masak itu ya Pak ya? Ah. Dan sobat milenial bisa dilihat di sini. Ini hasilnya, dan garamnya pun halus-halus ya Pak Iya, Ramli ya? halus. Ini buatan Bapak sendiri ya Pak ya? Itu buatan Bapak sendiri. Tadi sudah rasa, dan rasanya cukup enak. Iya. Iya Pak. Artinya tidak kalah saingnya dengan garam-garam yang beredar di luar sana atau yang ada di toko-toko sembako ya Pak ya? Iya, tidak pun. Ya itulah apa namanya, ciptaan Tuhan yang memang apanya diolah oleh kita sebagai masyarakat, Ya. sebagai manusia begini ya Pak. Kita diberikan sesuatu yang lebih begitu Ya, kan? lebih. Dan harapan kita bersama nanti pun sumur garam ini tetap dikelola oleh pihak pemerintah bekerja sama dengan Iya, masyarakat. betul di lah. sini. Betul. Mudah-mudahan lah begitu. Harapan Bapak pun begitu kira-kiranya nanti. Iya, supaya menarik wisatawan datang untuk berkunjung ke tempat Untuk ini. berkunjung. Betul Bapak, betul. Ya. Baik Pak Ramli, tetua di sini. Terima kasih banyak atas Ya. waktu pada siang hari ini untuk berbagi informasi dari apa nama tadi, penjelasan sejarah terjadinya sumur air garam ini ya, Ya. sobat milenial, dan juga tadi sedikit apa namanya penjelasan beliau Pak Ramli terhadap kondisi sumur garam ini, dan itu merupakan cerita turun temurun ya Pak. Ya, cerita turun Dan temurun. iya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan Ya. juga, dan Pak Ramli juga menjelaskannya sesuai dengan sepengetahuan Bapak ya Pak ya. Ya, sesuai dengan pengetahuan Bapak. Iya, baik sobat milenial, itu dia tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Ramli dan Bung Jep, Bung Jepri. Terima kasih ya Bung Jep telah mengantar kami ke sini. Ya, Bro Li, Bang kameramen, terima kasih sekali lagi.
sudah bersama kami di siang hari ini 21 Juni 2020. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ya. atas waktu Ya. dan kesempatannya juga telah berbincang-bincang dengan kami, memberikan informasi terkait dengan air garam Ya. Adau yang terletak di Dusun Suak, Desa Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Baik, terima kasih Pak. baik. Bung Jeb, bisa dijelaskan sedikit enggak fungsi daun ini untuk proses pengolahan dari garam itu sendiri? Dan apa nama daun ini? Nama daun ini adalah daun jerjai. Daun jerjai. Ya, Iya, panggilan masyarakat setempat ya. ya. Kalau daun ini fungsinya, Fungsinya mengeringkan garam yang sudah jadi dari airnya. Oh iya, memisahkan air dari garam. air dari garam itu Ya, di proses pengolahan itu ya. ya, Dan terjadilah nanti proses garam itu membeku dia ya. Memisahkan antara air dan garam itu sendiri. ya, Apa tadi nama ini? daun jerjai. Daun jerjai. Baik sobat milenial, ini sangat berfungsi sekali dalam proses pengolahan garam, proses pengolahan garam itu sendiri, dan fungsinya ini cukup unik dan luar biasa sekali. Terima kasih. Baik sobat milenial dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Pak Ramli, tetua di sini yang mengetahui seluk-beluk berada sumur air garam Adau yang terletak di Dusun Suak. Bisa dilihat di belakang kita narasumber Pak Ramli dengan Bung Jeb yang telah mengantar kita ke lokasi ini. Baik sobat milenial, demikian dulu vlog kali ini, dan tunggu lagi kita akan mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Nama kerja kita, basic. Oke. Wih ganteng deh. Siapa nama Nuan? Tapa. Sini. Sini. Oh ya.